Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fitri, NIM 2418067. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu keuntungan pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Aspek perkembangan anak salah satunya yaitu perkembangan sosial emosional yang mencangkup perilaku anak dalam lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Perilaku sosial sangat erat hubungannya dengan perilaku emosionalnya, walaupun memiliki pola yang berbeda. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat dibutuhkan untuk pemenuhan fasilitasi kebutuhan lingkungan belajar anak dan keikutsertaan orang tua dalam program pembelajaran anak di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah sangat membantu guru dalam memberikan stimulus yang tepat untuk perkembangan anak. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan telah disampaikan oleh banyak tokoh, di antaranya yaitu Lauden yang memunculkan asumsi bahwa sekolah yang dapat mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua tentang kegiatan yang mereka lakukan di sekolah akan menghasilkan sikap yang baik dari orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak akan berpengaruh positif apabila orang tua maupun guru memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan tersebut. Akan tetapi, pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila orang tua maupun guru tidak memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan orang tua itu sendiri. Dengan demikian, maka orang tua dan guru hendaknya benar-benar memahami apa arti atau makna dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan sebenarnya, agar mereka dapat memutuskan tindakan yang tepat dalam pendidikan anak mereka di sekolah. Dalam pendidikan anak akan berpengaruh positif apabila orang tua maupun guru memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan tersebut. Akan tetapi, pengaruh sebaliknya akan terjadi apabila orang tua maupun guru tidak memahami makna, bentuk, dan tujuan keterlibatan orang tua itu sendiri. Dengan demikian, maka orang tua dan guru hendaknya benar-benar memahami apa arti atau makna dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan sebenarnya, agar mereka dapat memutuskan tindakan yang tepat dalam pendidikan anak mereka di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak merupakan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh orang tua melalui kerjasama dengan guru, baik di rumah maupun di sekolah, guna memaksimalkan perkembangan dan pendidikan anak di sekolah maupun di rumah. Nah, keuntungan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak antara lain: yang pertama, kepercayaan diri dan kepuasan dalam mengasuh anak, menambah wawasan dan pengalaman mengasuh serta mendidik anak, meningkatkan keterampilan mereka dalam mengasuh anak. Bagi orang tua, dapat mengembangkan rasa memiliki program di sekolahan anak. Orang tua akan mengetahui dan menghargai tim pengajar atau guru. Mempelajari kegiatan yang menyenangkan untuk dipelajari di rumah, bertemu dengan teman-teman anak, membangun persahabatan dengan orang tua lain, dapat mendukung pembelajaran di rumah. Keuntungan bagi pihak sekolah antara lain: yang pertama yaitu
mempelajari bagaimana orang tua memotivasi anak-anaknya, melihat bagaimana anggota keluarga menolong anaknya dalam memecahkan masalah, mempelajari tindakan budaya yang berbeda, mempelajari keterampilan khusus dan hobi yang sama-sama dimiliki anak, berkembang iklim untuk merencanakan dan memecahkan masalah bersama. Orang tua dan guru lebih memahami perilaku anak. Kehadiran orang tua membantu mengindividualisasi kegiatan dan memperkaya kelas, membantu mempermudah komunikasi antara orang tua dan guru. Kemudian pengorganisasian pelibatan orang tua dan sekolah, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain parenting. Kemudian guru mengadakan dialog dan pertemuan dengan orang tua atau menciptakan komunikasi. Guru dapat melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan usaha mendukung perkembangan anak. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah anak didik, serta orang tua dapat terlibat secara langsung dalam membantu proses pembelajaran di kelas dan keterlibatan orang tua pada pembelajaran di rumah. Selanjutnya saya akan membacakan yang kedua, yaitu upaya pelibatan orang tua di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang ramah, menjalin komunikasi, dan pelaporan kegiatan. Yang ketiga, tindakan untuk menyukseskan program. Yang pertama, menetapkan sejauh mana memahami keterlibatan orang tua dalam mendukung program di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi potensi orang tua yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam upaya melaksanakan program pendidikan di TK. Yang ketiga, menetapkan hubungan kemitraan. Yang keempat, menjalin kerjasama yang harmonis. Yang kelima, menetapkan prosedur kerjasama baik formal maupun informal. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan perlunya kerjasama orang tua dan guru. Yang keempat, faktor pendukung dan penghambat kerjasama orang tua dan guru. Yang pertama, faktor pendukung. Orang tua peduli terhadap pendidikan anak. Sekolah bersifat terbuka dalam menerima masukan dari orang tua. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Orang tua sibuk bekerja, guru kurang dapat mengomunikasikan perkembangan anak, sikap guru, dan pandangan guru terhadap orang tua. Yang kelima yaitu implementasi dalam penanganan perkembangan sosial emosional anak. Pada masa ini juga muncul perasaan harga diri, di mana anak mulai ingin diakui dalam lingkungan. Salah satu masalah emosi yang biasa terjadi pada masa prasekolah adalah impulsif. Biasanya anak impulsif menginginkan segala sesuatu yang serba cepat, tanpa mau menunggu terlebih dahulu. Adapun penyebab impulsif adalah psikologi, kecemasan, dan mempengaruhi lingkungan. Untuk menghindari impulsif pada anak, sebaiknya guru dan orang tua melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenali gejala yang terjadi. Yang kedua, secara bersama-sama menyepakati program tindakan, baik yang dapat dilakukan secara bersama maupun sendiri, baik program yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menentukan tindakan yang lebih spesifik, misalnya mengajarkan anak untuk bersabar, mengajarkan kepada anak untuk memikirkan kepentingan orang lain dalam setiap tindakannya, mengajarkan anak untuk terampil dalam memecahkan sebuah masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.